Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas komputer desain sudah mulai advance tentunya pertemuan mengenai mmm, Adobe Photoshop, eee, khususnya tentang, foto editing, foto manipulation sih jatuhnya. Karena hari ini kita akan masuk ke, digital imaging gitu loh. Secara simpelnya adalah digital imaging yang akan hari ini, saya share ke teman-teman semuanya, itu tentang gimana sih caranya, memasukkan motif atau memanipulasi motif biar si motif itu ada di, bajunya bajunya foto model gitu loh. Mudah-mudahan ngerti ya maksud saya mah ya. Kita langsung aja. Kita langsung aja, dimulai. Silakan buka Photoshop-nya, terus kalau mau masukkan langsung foto modelnya silakan. Asal, saya sarankan ya, asal, resolusinya besar. Jadi, kalau misalnya teman-teman nih googling, nyari nyari image modelnya, nyari foto modelnya, itu kan ada bagian bawah, ada tools-nya tuh. Klik tools-nya, terus cari, image size-nya tuh yang large, yang besar gitu loh. Jadi ketika melakukan editing itu, enak juga jadinya, simpel dan nggak perlu, apa ya, nggak sakit mata ngelihat, kalau misalkan pecah gitu. Masukkan fotonya ke Photoshop, ini kalau seperti saya seperti ini. Terus, klik kanan pada layer background, layer from background, diokein aja. Nah, terus langkah kedua adalah teman-teman motifnya. Masukin motifnya dan disesuaikan dengan ukuran di mana teman-teman ingin meletakkannya. Kalau saya, ini anggap sebagai contoh aja ya. Kalau saya kan, ingin merubah seluruh busana si model ini yang awalnya polos jadi motif. Saya ingin merubah. Jadi maka saya taruh menutupi semuanya. Nah, maka kan saya taruh seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin hanya sebagian misalnya, anggap hanya di atasannya saja, ya berarti teman-teman sesuaikan lagi, gitu, hanya segini. Atau hanya sebagian, sebagian roknya aja boleh, mangga silakan, berarti seperti ini. Kayak gitu ya kira-kira, disesuaikan sesuai kebutuhan saja. Kalau saya, karena kan ini hanya contoh, saya sih ingin semuanya. Tapi nanti saya harapkan teman-teman berkreasi sendiri, jangan full gitu loh. Bukan berarti tidak boleh, tapi coba deh sekalian mengeksplor apa yang kalian lakukan sekarang gitu, latihan di rumah, ngulik-ngulik, bisa nggak sih hanya ditaruh di lengan misalnya, atau ditaruh di setengah bagian atasan misalnya, ya bisa aja gitu loh, silahkan lakukan sendiri. Nah, terus, selanjutnya kita aktifkan kembali layer si foto model, terus ini, si, visibility motifnya itu diklik, icon matanya ya, itu diklik gitu. Jadi yang aktif, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah menseleksi si area busananya, area bajunya. Seleksi,
Caranya sudah pernah saya share sebelumnya. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Nanti akan sangat aneh sekali kalau misalkan, eee, area seleksinya jadi kotak-kotak gitu. Serapi mungkin, usahakan serapi mungkin ya. Dan ini mohon maaf kalau saya tidak begitu rapi ya teman-teman. Eee, ya namanya juga contoh. Oke, dikit lagi. Oke, maka seperti biasa akan muncul, garis putus-putus yang menyelimuti area seleksi kita. Dikembalikan lagi ke layer yang motifnya, rasterize layer, terus ya tinggal di CTRL X, CTRL V. Si layer awalnya itu dibuang. Layer motif awalnya ya, itu di-delete aja. Nah, alhasil akan muncul seperti ini. Sesuaikan areanya, lalu pastikan yang terseleksi adalah si motifnya ya, terus di-multiply. Nah, secara kalau dilihat langsung seperti ini mungkin memang terasanya tidak ada bedanya. Cuman kalau ketika di-zoom, sebentar, ketika di-zoom, maka akan terlihat kerutan baju tipis banget. Nah, jadi biar biar, mempertebal kerutan bajunya itu, agar terlihat, realistis ya, karena kan kalau misalnya seperti ini aja, kayak, ya udah we gitu, biasa gitu, nggak yang gimana-gimana banget gitu, kayak masih belum realistis jadinya. Nah, yang harus kita lakukan adalah pakai burn tool. Kalau misalkan belum ada, yang muncul itu nggak burn tool, coba lihat ada nggak dodge tool, yang ikonnya kayak kaca pembesar gitu. Klik lama di sana, nanti akan muncul burn tool. Nah, terus kursornya akan berubah menjadi, lingkaran kecil. Kalau misalnya mau diperbesar, untuk area yang lebih besar, tinggal digedein aja ininya, size-nya. Tapi kalau misalnya mau kecil aja, ya silahkan. Exposures ini ketebalannya. Kalau misalkan 100, ya berarti tebal banget gitu lah ya, jelas gitu loh tebalnya. Makin rendah ya makin, ya kayak inilah, kayak nggak begitu tebal lah ya, saya nggak bilang burem sih, tapi, ya antara tebal dan nggak tebal sih jatuhnya. Tadi indikatornya saya pakai di 70% aja. Terus udah tinggal usap-usap aja. Tinggal diusap-usap, cuman pastiin yang aktif itu adalah si motifnya ya, layer motifnya teman-teman. Tuh, tuh. Kelihatan nggak bedanya?
kalau misalnya nggak begitu kelihatan, ketika teman-teman mengerjakan latihan di rumah, itu akan terlihat kok, tinggal di-zoom aja, tuh. Kalau misalkan, exposure-nya 100% dalam sekali drag, sekali usap, itu akan langsung tebal, langsung langsung, jelas gitu loh. Kalau misalkan exposure-nya di bawah dari, 100%, kayaknya perlu 2 kali teman-teman, agar dia terlihat tebal, seperti yang saya lakukan sekarang. Kita cobain yang 100% deh, misal nih ya. Nah, terus oh iya, kan image model yang kalian temukan ya otomatis, eee, ada nggak sama kan ya. Mungkin ada yang memang kerutannya jelas gitu, ada yang nggak jelas. Kalau misalkan nih, misalkan, bagi teman-teman yang punya kerutan model yang nggak jelas, itu bisa dilakukan dengan kayak gini, layer motifnya itu opacity-nya dikurangin dulu. Mau sampai 0 juga boleh silahkan. Jadi yang kelihatan itu si, foto modelnya, image modelnya gitu loh. Jadi teman-teman bisa ngikutin langsung dari image-nya. Tapi tetap jangan lupa yang diaktifkan itu adalah layer satu. Layer satu ini layer motifnya maksud saya. Tinggal di, usap-usap aja di bagian yang agak gelap. Nah, terus kalau ngelihatnya, tinggal di-full-in lagi opacity-nya. Oke. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Jangan lupa untuk benar-benar teliti di daerah mana saja dia yang ada kerutan bajunya. Jadi biar terlihat semakin realistis gitu. Nah, oke, kalau sudah jadi, tinggal di-save dan gabungkan dengan material-material yang lain, dengan objek-objek yang lain. Eee, sekian dari saya, teman-teman, untuk hari ini. Oh iya, jangan lupa ketika mau mau, me-resize suatu objek, mau memperbesar atau memperkecil, jangan lupa diusahakan untuk proporsional ya, jangan nge-stretch. Contoh misalkan nih, kalian ketika memperbesar nih, ya harus ditekan shift agar dia teh ngikutin ke ya kalau misalnya semakin besar, ya objeknya juga akan semakin besar gitu, sisi lain juga akan semakin besar. Kita kasih contoh, misalkan di sini aja ya, nggak apa-apa. Nah, misalkan seperti ini, kalian mau memperbesar nih gitu. Nah, jangan lupa ditekan shift, jadi dia tetap proporsional. Kalau misalnya kayak gini ya akan ini aja gitu, akan, apa namanya, a tidak dipencet shift akan ada kemungkinan untuk dia tuh gepeng, teman-teman. Gitu sih yang maksud saya. Jadi setiap mengerjakan objek itu jangan lupa
tekan shift, tuh. Tuh, gepeng kan kalau nggak ditekan, akan gepeng, akan nggak beraturan. Tapi kalau misalkan, ditekan, ya jadi dia akan beraturan. Seingat saya sih ya, seingat saya, kalau tergantung serinya sih, tergantung serinya. Kadang ada yang, eee, tidak shift tapi malah tombol yang lain gitu loh, ditekannya agar proporsional. Ya nggak apa-apa, asal ini aja, kuncinya adalah buatlah supaya objek itu tetap proporsional gitu, intinya adalah ya itu aja sih. Jadi biar enak dilihat, tidak nge-stretch sama sekali, tidak gepeng. Sip, oke. Nah, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini, sedikit tips sebenarnya mah yang, sedikit tips yang saya sharing hari ini untuk, ke depannya semoga berguna buat teman-teman semuanya dalam pengerjaan, project apapun itu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.